dari gelombang cinta malam hari ini ternyata diseharikan menjadi 5 hal, menjadi satu hal yang sangat penting buat kita, menjadi guide bahwa bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Ada 5 yang disampaikan oleh Pak Han tadi. Respon Buya bagaimana Buya dengan 5 yang tadi disimpulkan oleh Prof Han, kesetaraan, kemudian jangan dendam, menerima perbedaan, tidak banyak aturan, versi masing-masing, kemudian saling menerima kekurangan dan kejujuran. Iya, ini adalah pikiran-pikiran Ya. idealis saya tentang bangun rumah tangga. Ya. Tetapi di hadapan kita itu banyak hambatan dan rintangan. Karena tradisi-tradisi pernikahan yang sampai sekarang itu masih tetap merawat tradisi-tradisi abad ke-7. Di mana perempuan dilamar. Ya. Dan tidak boleh dilihat kecuali boleh melihat wajah dan tangan. Ini undang-undang hukum ini. Ya. Dan masih berlaku di negara-negara Islam itu. Jadi seperti barang dagangan, jangan sampai beli kucing dalam karung. Maka hukum fikih itu membolehkan laki-laki melihat perempuan sebatas wajah dan telapak tangan. Itu pun kalau ada kepastian akan melamar. Ini kan berarti kan tradisi lama yang masih kita rawat. Kemudian terjadi bargaining tawar-menawar tentang mas kawin. Di Indonesia tidak begitu parah ya, karena mas kawin kita 15.000 ya. Tapi di negara-negara Islam mas kawin itu miliaran tuh. Iya, 5 kilo. Mas. Apanya? Masnya. Mas, iya, 5 miliar Duitnya. tawar menawar, seperti jual beli transaksi. Iya, sampai dulu Gaddafi marah dengan tradisi itu, dia melarang ya permintaan mahar yang terlalu tinggi, tapi oleh rakyatnya diabaikan. Ya silakan aja anakmu kawinkan dulu gratisan, mau enggak katanya gitu. Ya. Kemudian sampai sekarang ya perempuan kalau sudah menikah itu tanggung jawab sang suami, tidak boleh keluar rumah. Sholat berjamaah pun harus minta izin, betul nggak? Betul. Betul nggak? Bayangkan, apalagi mau dagangan di pasar. Dan semuanya adalah perempuan, pembagian tugasnya yaitu di belakang suami ngurusin ranjang dan dapur. Udah selesai itu aja. Ini masih dirawat. Seorang perempuan ketika kawin kan perlu wali. Wali itu adalah orang yang menguasai dirinya, yang bisa menentukan masa depannya. Kalau walinya tidak setuju bisa kawin nggak? Tidak. Nggak bisa. Berarti perempuan masih belum merdeka dong. Nah ini tradisi ini apa kita rawat terus atau kita lakukan perubahan sehingga perempuan bisa menjadi makhluk yang merdeka. Saya bertanya, perempuan itu manusia bukan sih? Ini kan jadi persoalannya gitu. Dan ini kita masih berhati-hati. Ya, masalah warisan juga. Kenapa perempuan separuh? Jadi hukum warisan itu laki perempuan dibedakan itu sifatnya kondisional, apakah sudah final? Bahwa keputusan langit laki-laki 2 perempuan 1, atau itu kondisional berdasarkan tradisi yang berlaku. Karena di negeri Arab yang berperan penting dalam berkontribusi membangun ekonomi orang tua adalah anak-anak laki-laki, maka wajar laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau di sini siapa yang berperan membantu orang tua? Perempuan. Kalau kita sedang repot, yang mengasuh adik-adik kecil anak laki anak perempuan. Perempuan. Yang ke pasar? Perempuan. Yang nyuci piring? Perempuan. Yang jadi TKW? Perempuan. Lalu ketika orang tua mati, laki 2 perempuan dapat 1. Ini jadi masalah ya gitu. Ini apalagi saya dulu Pak Menteri Agama Pak Munawir Syadzali mengatakan bahwa hukum waris itu sudah tidak relevan lagi, diserbu kan. Nah, itu persoalannya. Jadi kita berhadapan dengan masalah-masalah yang
multidimensi ya, dengan akidah, keyakinan, budaya dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh diam, terus saja bergerak sebisa-bisa. Dan tidak mesti kita selama saya hidup, saya melihat hasil kerja saya kok. Saya bekerja saya, tidak mesti saya harus melihat hasilnya. Seperti hanya ada orang tua 90 tahun nanam kelapa. Ditanya sama tetangganya, nanam apa? Nanam kelapa. Kapan mau memetik buahnya? 90 tahun nanam kelapa. Saya nanam ini bukan buat saya, buat anak cucu saya. Betapa hebatnya orang tua itu yang memikirkan anak cucunya. Terima kasih. Luar biasa. Iya.